Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, pemilik dari kandang Umar Farm Wonosobo. Di sini kita beternak domba-domba Texel, Marino, dan Dombos. Dan kita sedang mulai mencoba merambah ke domba-domba yang sedang agak populer, yaitu Dorper. Ya, kita masih belajar tentang Dorper. Kita memiliki sementara ini ada 2 cross Dorper. Usaha yang saya jalankan saat ini yaitu beternak domba, tentunya ada breeding, fattening, dan jual beli. Nah, jual beli, marketing. Saya memilih usaha ini karena usaha ini itu untuk ke depan sangat menjanjikan sekali, dalam artian banyak sekali dari kebutuhan dari domba-domba potong, tentunya peternak baru yang akan memulai usaha. Tentunya banyak sekali bahan-bahan yang diperlukan, apalagi ini sedang mendekati Idul Adha. Tentunya banyak sekali para pekurban yang mau ibadah kurban, dan disitulah kita memilih untuk beternak karena tidak ada habisnya kalau membahas tentang ternak, karena banyak sekali hewan-hewan ternak yang tentunya dipotong untuk kurban, akikoh, dan tentunya untuk satean. Ya, usaha ini memang usaha yang saya cita-citakan dari kecil. Mungkin memang ingin memiliki peternakan. Alhamdulillah dengan berbagai perjalanan, berbagai rintangan, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mencapai di titik nyaman ini, menjadi seorang peternak. Masalah perawatan di kandang sini, tentunya kita memiliki domba-domba baru masuk, kita diberikan tentunya obat cacing dan perawatan-perawatan yang lain, terutama kita cukur bulunya biar pertumbuhannya lebih cepat, dan mungkin masalah kebersihan juga pastinya dilakukan. Kalau di sini tuh karena banyak domba yang keluar masuk, jadi perputarannya ya mungkin dalam beberapa hari mungkin domba itu banyak yang berubah-berubah, ada yang masuk, ada yang keluar. Tetapi kita juga tetap menahan beberapa domba yang mungkin memang itu dikhususkan untuk breeding, agar kita bisa mengembangkan, tidak cuman menjual tetapi bisa mengembangkan. Awal mula usaha ternak ini dulu memang merintis dari nol, dibantu dari rekan-rekan. Jadi kita hanya modal pembuatan kandang sederhana, tidak terlalu besar. Terus dalam pengisian dombanya kita masih dibantu oleh rekan-rekan yang mau invest gitu. Jadi yang mau mengisi di kandang saya mungkin dulu masih sangat-sangat merintis, jadi sistemnya itu masih gaduh atau paruh bati atau bagi hasil gitu. Nah, jadi kita itu memang dulunya merintis. Jadi setelah lama-kelamaan kita bisa berkembang, terus alhamdulillah bukan yang invest kepada kita itu berhenti, malah alhamdulillah dengan kepercayaannya yang invest kepada kita malah lebih banyak. Itu seperti itu. Kendala atau perawatan soal domba itu memang banyak sekali kendalanya. Ada yang domba kembung, mencret, dan lain sebagainya. Tetapi di sini tentunya itu yang perlu ditekankan itu respon. Nah, respon. Jadi kalau ada domba yang sakit, misalkan kembung gitu, ya responnya kita harus segera obati. Caranya obati seperti apa?
mungkin di mana-mana caranya berbeda-beda. Cuman kalau di kandang sini kita memakai itu kolong buah pepaya itu. Nah, kita suntikkan ke alat buang air besarnya. Nah, kalau adapun cara saya memakai sprit. Nah, sprit. Nah, itu sprit itu dicekoki sprit, biasanya nanti sambil dielus-elus perutnya nanti kempes. Dan ada pula kalau kembung itu pakai abu hangat. Nah, abu hangat. Nah, itu biasanya seperti itu, dimasukkan ke dibuntel kain lalu digosokkan ke perutnya, itu biasanya seperti itu. Sekarang ini kita berada di kandang 2. Alhamdulillah kita memiliki 3 kandang, tapi saat ini yang dijadikan kandang tamu ibaratnya itu di kandang 2 sini. Kita memiliki 3 kandang, yaitu kandang domba khusus domba penggemukan lokal, domba breeding lokal, dan adapun kandang sini untuk marketing sama domba-domba jenis yang agak jumbo-jumbo, besar-besar. Nah, terus ada lagi yang khusus cempean, kandang khusus cempe. Kalau masalah rotasi stok kandang itu karena kita sistemnya jual beli, jadi banyak barang masuk tapi banyak juga barang keluar. Jadi sistemnya kalau ada yang laku ya kita masukkan barang baru, ada yang laku kita masukkan barang baru. Itu dalam artian sistem kita itu kan di sini paket breedingan. Nah, jadi biasanya domba betina-betina misalkan 10 ekor, jantannya 1 ekor, nanti kita koloni, kita kawinkan. Kalau sudah bunting biasanya betinanya itu langsung laku. Kadang juga kalau lagi kebetulan bisa laku sama pejantannya itu. Kalau masalah harga-harga di kandang sini, karena domba-domba jenis mungkin tergantung kualitas barangnya dan jenisnya. Jadi ada yang dombanya kecil harganya mahal, ada yang agak gede tapi murah, itu mengikuti grade-grade-nya. Jadi dilihat dari grade-nya, speknya barang seperti apa, besar kecilnya itu terkadang tidak terpengaruh gitu. Ya, kalau penghasilan saya dalam beternak ini alhamdulillah kita sudah bisa membangun 1-2 buah kandang sekaligus. Alhamdulillah itu dengan tidak kita meminjam uang ke bank atau yang lain, kita langsung ya dari hasil ternak domba itu sendiri kita sudah bisa membangun yang mungkin bisa saya sampaikan itu mungkin habisnya itu ratusan juta. Yang saya tekankan atau saya haruskan itu kalau di ternak domba ini memang gimana caranya kita memang harus benar-benar berhasil, sukses, tetapi kita itu tidak ikut orang lain gitu. Dalam artian kita bisa mandiri dengan kesuksesan ini, berhasil dengan caranya sendiri gitu, nggak ikut sama orang lain gitu. Mungkin seperti itu. Ambisi usaha di domba itu mungkin sampai saat ini kita tinggal kembangkan saja, tidak ambisi membangun kandang-kandang dulu, tetapi kita ambisinya itu mengisi kandang dan gimana kita memperbesar marketingnya. Soalnya dalam artian kita memiliki domba terlalu banyak pun kalau marketingnya tidak bisa lancar, kita juga kurang bisa berjalan. Jadi dalam artian kita itu harus merintis dari kecil dulu, nanti lama kelamaan kita baru merasakan gimana hasilnya. Jadi kalau masalah nanti dombanya banyak banget gitu sampai ratusan ekor, nah itu tinggal mengikuti alurnya saja, nggak usah langsung beli banyak, karena kalau langsung beli banyak biasanya kalau ada gagalnya itu gagalnya lumayan gitu. Jadi kita itu merintis saja, nanti berjalannya waktu pasti domba banyak sendiri. Kalau kita sudah breeding, kalau kita sudah main jual beli, nanti kita kembangkan di situ, itu nanti akan
akan dombanya akan banyak sendiri tanpa kita rasakan. Itu yang sudah saya alami itu seperti itu. Kalau misalkan mau langsung modal banyak bisa, tetapi kan yang namanya seperti itu kita nggak tahu mau sukses atau mau gagal kayak gitu. Kita tidak mendoakan sukses atau gagal, tapi kan yang namanya usaha itu ya kita harus dalami dulu caranya biar semua itu bisa berjalan dengan baik lah, dengan enak gitu. Kalau berpartner, mungkin kalau di dalam usaha domba ini saya tidak ingin berpartner, karena terkadang itu kalau berpartner itu ada dua kubu atau dua kepala. Dua kepala itu kalau sudah tidak cocok dalam pemikiran, tidak satu pemikiran, itu biasanya itu cepat pecah, cepat cepat pecah lah, cepat bubar itu. Nah, kalau saya itu partnernya itu paling partner kerja. Kalau saya sistemnya itu ya misalkan saya punya modal berapa, ada petani yang ingin ternak, saya partner titip domba di situ. Bahasanya itu nggaduh atau bagi hasil. Itu malah saya seneng yang seperti itu. Kalau partner usaha itu biasanya nanti kalau suatu saat ada perbedaan pendapat itu kalau sampai hancur itu nanti susah dalam pembagian apa-apanya, itu susah, modalnya sudah terlanjur masuk dan lain sebagainya, nanti susah di situ. Jadi saya mending mandiri milik sendiri, paling kita memiliki tenaga kerja gitu ya. Kalau masalah kegagalan itu karena dalam berusaha pasti ada kegagalan, tetapi kalau kita tidak mau berjalan, kita tidak mau mencoba, tidak mau berusaha, kita tidak akan tahu kalau kita mau sukses atau mau gagal. Tapi kalau sudah mencoba itu kita jadi tahu, oh ternyata kita gagal. Saya pun juga sudah pernah gagal. Jadi dari kegagalan itu kita berpikir gimana caranya untuk bangkit, gimana caranya itu untuk mengembalikan pas kegagalan kemarin itu kesalahannya di mana kita perbaiki. Lah mungkin dari situ kalau masalah kegagalan itu cara kita untuk menanggapinya. Itu yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa, tetap berusaha, dicari celahnya di mana, kira-kira kesalahan kita itu di mana. Itu semua peternak, semua pengusaha pasti seperti itu, mengalami seperti itu. Cara marketing saya dalam jual beli domba ini kan di zaman sekarang ini kan sudah banyak sekali kemajuan. Tentunya ada handphone, HP yang mungkin bisa kita jadikan untuk alat untuk bekerja. Jadi sekarang itu sistemnya itu kantor saya itu tidak di pasar tetapi di kandang. Nah, kalau saya tidak perlu bawa domba ke pasar, saya cukup dombanya di kandang, megang HP. Lah itu karena sekarang zamannya itu zaman online. Jadi kita sudah menerobos ke jual beli domba mana saja sudah saya terobos, tentunya di Facebook, dan ada pula kita juga di YouTube juga, dan mungkin dari WA juga, grup-grup WA mungkin ya juga berpengaruh dalam marketing saya itu. Saat ini seperti itu paling. Di sini saya bekerja memiliki karyawan. Ibaratnya ada beberapa tenaga kerja atau ABK yang merawat domba, dan tentunya yang cari rumput juga ada. Tentunya tanpa dibantu mereka kita pun tidak bisa berjalan seperti ini. Kalau saya itu sebenarnya kalau di bidang usaha ini mungkin saya karena hobi dari kecil senang ternak dalam artian itu senang ternak, tapi nggak tahu kenapa ternaknya itu yang mungkin bisa buat beribadah, dalam artian buat kurban, buat akikoh, kan itu salah satu ibadah lah di dalam Islam itu seperti itu. Jadi kita itu senang sekali ternak itu domba dan sapi, soalnya yaitu yang bisa buat beribadah.
harapan saya ke depannya itu bisa peternakan Indonesia itu bisa lebih maju lagi, dan tanpa kita impor domba-domba dari luar, kita sudah di dalam pun sudah mencukupi daging, tentunya daging domba dan kambing itu sudah mencukupi, sehingga kita tidak usah harus mengimpor domba atau daging domba dari luar negeri. Itu tentunya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk gimana caranya memperbesar peternak Indonesia, bukan peternakan saya saja, tetapi peternak Indonesia juga tentunya bisa berkembang, bisa lebih besar, maju dengan berbagai hal, dari faktor usaha domba itu, dari mungkin dari tingkat breeding, tingkat fattening itu mungkin bisa berkembang agar di Indonesia ini saja sudah mencukupi. Kalau kita membutuhkan masalah daging itu tidak harus kita mengimpor dari luar negeri, itu seperti itu. Keuntungan paling besar itu di hari Idul Adha. Nah, hari Idul Adha itu keuntungan yang paling besar bagi peternak, karena disitulah banyak sekali domba-domba yang dikurbankan atau dipotong atau disembelih untuk Idul Adha. Jadi keuntungan peternak itu memang hari-hari yang paling besar dalam pengeluaran domba yang dipotong itu memang di Idul Adha. Problem saya dalam peternak itu saat ini memang di pakan. Nah, kalau di pakan kita masih sedikit ada problem, karena pakan itu jika pakan beli semua, pakan kering itu harganya terlalu tinggi. Itu yang seumpama kita boleh protes itu sama pemerintah itu, Mbok Yaho, apa namanya? Kalau problem saat ini yang kita alami itu adalah di pakan, karena pakan itu harganya melambung tinggi, tetapi harga daging itu ya mungkin tidak bisa mengikuti pakan segitu-segitu saja, tetapi pakan itu terlalu tinggi. Ya kadang gagalnya para fattening atau penggemukan itu gagalnya itu di situ. Jadi kalau pakannya lagi tinggi, dagingnya biasa-biasa saja, standar-standar saja, itu masih untung tidak turun. Kalau turun jelas itu para peternak itu pasti kalah. Nah, kendalanya itu di pakan. Soalnya kalau pakan yang modelnya pakan penggemukan, fattening, itu yang bagus memang pakan kering atau pakan jadi, pakan beli baratnya. Tapi kalau model breeding baru itu modelnya yang pakai penggemukan. Mungkin tidak terlalu menganjurkan memakai pakan kering, jadi masih bisa untung lah, masih bisa nutup dalam keuntungannya itu kalau masalah pakan. Ya mungkin problemnya itu saat ini seperti itu. Motivasi saya untuk para peternak Indonesia, terutama para peternak pemula yang mau memulai usahanya di bidang ternak, itu harus benar-benar menyiapkan segalanya, menyiapkan dari segi pakan, dari persiapan apa saja, terutama persiapan mental, karena yang namanya orang peternak itu tidak cuman beli domba, dirawat, nanti untung, itu tidak seperti itu. Jadi harus disiapkan semuanya, dari segala penyakit, dari segala ya pakan dan lain-lain, itu harus disiapkan semuanya. Makanya saya sampaikan itu yang dipersiapkan benar-benar itu adalah persiapan mental. Jadi untuk menghadapi semuanya, kalau kita memiliki mental yang kuat, insya Allah kita akan bisa menghadapi semuanya. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya dari beternak domba. Ada kekurangan dan kelebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.